Orientasi maksudku mencari musuh bersama, common enemy. Common enemy itu yang belum selesai. Manusia ini memang paradoks, ada sisi baik, ada sisi jahatnya. Nah, karena itu cuma demokrasi lah yang menampung dua paradoks itu di satu wadah. Karena itu poin satu. Poin kedua, mengapa orang Kristen harus memperjuangkan demokrasi? Hanya di sistem demokrasi lah kelompok-kelompok minoritas lebih dihargai, kelompok-kelompok minoritas lebih punya ruang dan tempat ya untuk berpartisipasi dalam politik langsung ya. Nah, kelompok minoritas ini jangan diartikan sempit ya, minoritas agama, enggak. Kalau dalam teori politik, kelompok minoritas itu adalah bicara soal akses. Misalnya, kelompok minoritas itu nggak ngomongin jumlah. Misalnya kelompok perempuan di masyarakat. Kelompok perempuan ini jumlahnya lebih banyak dari laki-laki. Tetapi ketika kelompok perempuan ini tidak punya akses terhadap pembuatan kebijakan, maka dia disebut minoritas. Ya. Karena daya tawarnya atau daya influence ya, daya pengaruhnya terhadap pembuatan kebijakan nggak kuat, gitu ya, lemah. Nah, karena itu perempuan meskipun jumlahnya lebih banyak dari laki-laki, dia disebut di dalam teori politik dia disebut minoritas, gitu. Kelompok-kelompok adat misalnya ya, atau kelompok-kelompok yang dipinggirkan secara sistem ya, itu juga adalah kelompok-kelompok minoritas. Jadi barang siapa atau kelompok apapun yang dia lemah aksesnya terhadap negara, terhadap kekuasaan, terhadap pembuatan kebijakan, maka dia disebut kelompok minoritas. Nah, lebih spesifik sekarang ke kelompok minoritas secara agama. Misalnya kita bisa lihat kelompok minoritas di Eropa atau di Inggris ya, wali kota Inggris seorang Muslim misalnya kan, kemudian di beberapa negara di Eropa juga pemimpin wilayahnya di level distrik maupun gubernur adalah seorang Muslim ya, minoritas secara agama. Dan demokrasi memungkinkan kelompok-kelompok minoritas untuk terlibat di dalam pembuatan kebijakan, di dalam regulasi politik. Nah, tapi ada syaratnya. Syaratnya adalah pemilihnya sudah berdaya, pemilihnya udah pinter, pemilihnya udah cerdas. Mereka tidak lagi mendasarkan pilihannya terhadap alasan-alasan yang primitif ya. Misalnya kita milih si A sebagai bupati atau gubernur atau wali kota itu karena agamanya sama, karena sukunya sama, atau karena satu RT misalnya, satu kelurahan misalnya, tetangga misalnya. Alasan itu boleh, tidak dilarang, tetapi itu alasan primitif ya. Jadi sampai waktu itu levelnya harus naik, gitu ya, levelnya harus naik. Jadi dari alasan yang primitif, kemudian pemilih yang cerdas itu dia akan menemukan argumentasi yang levelnya sudah agak lebih tinggi ya, daripada sekedar argumentasi primitif ya. Misalnya dia menilai seseorang itu dari track recordnya. Misalnya, apakah si A ini pernah terlibat skandal korupsi gitu ya, atau misalnya pernah, kalau dia misalnya di posisinya di Kalimantan misalnya, apakah dia pernah terlibat pembalakan hutan misalnya, merusak lingkungan misalnya. Nah, track record itu penting ya. Jadi nggak asal seagama terus kemudian nggak peduli dengan track record dia gitu kan. Misalnya dia pernah melakukan KDRT gitu ya, hal-hal yang private, yang personal. Nah, orang harus sampai ke level itu, para pemilih ya. Jadi dulu kita
pernah belajar dari pilkada DKI ya, itu pilkada paling brutal di persoalan urusan SARA ya. Ya, ini apa, identitas ya? Identitas, politik identitas. Ya. Oke, jadi memang kemudian orang menggunakan agama sebagai tongkat pemukul untuk menggebuk lawan politiknya. Gitu. Ya, sebenarnya di dalam konteks demokrasi itu bisa, tetapi itu primitif, gitu loh. Itu low ya, itu rendah, gitu. Itu level rendah. Gitu. Nah masa kita mau demokrasinya masih mau main-main di yang level rendah gitu kan? Tentu saja kita ingin demokrasi kita lebih qualified ya. Mimpi kita mungkin Surabaya someday, suatu hari nanti bisa ada wali kota yang Kristen misalnya, kenapa enggak gitu. Nah wali kota, gubernur, bupati itu kan sebenarnya manajer wilayah, manajer kota ya. Dia kita gaji untuk memanage bagaimana caranya untuk mensejahterakan kita. Iya, ada peluang wali kotanya Kristen. Wan, tolong itu disuting teman-teman ini. Calon-calon wali kota nih biar ya GMKI ini ternyata ada peluang ya. Kota besar Surabaya. Nih Bung Jojo yang bilang, udah disuting calon-calonnya. Itu calon-calon ya, nanti dilihat. Ya, lanjut. Oke, nah kasus Ahok memberikan kita satu pelajaran ya. Satu pelajaran bahwa ternyata proses demokrasi kita itu levelnya masih di situ gitu loh. Belum move on ya. Belum move on dari hal-hal yang primitif. Demokrasi yang primitif. Nah, karena itu kalau kita ingin demokrasinya levelnya naik, ya berdayakan pemilih. Karena bagaimanapun yang memutuskan, berdayakan pemilih itu apa maksudnya? Yang memberdayakan pemilih kita. Tugasnya partai. Partai di undang-undang, partai politik itu punya amanat untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Ya. Tetapi kalau bangsanya cerdas, pemilihnya cerdas, partai rugi kan? Dia nggak bisa bujuki lagi itu para pemilih gitu. Makanya amanat partai politik itu ya harus diambil alih bersama kita sendiri, sama publik gitu ya. Publik mengorganisir diri sendiri untuk mencerdaskan kognitif mereka sendiri gitu ya. Jadi jangan berharap kepada partai politik untuk melakukan pencerdasan terhadap bangsa. Jangan percaya juga kepada pemerintah dan negara untuk melakukan itu. Artinya boleh percaya, tetapi kalau mengandalkan itu sebagai satu-satunya nggak benar juga. Gitu ya. Jadi suatu saat kalau misalnya kelompok minoritas bisa memimpin, ya itu dia harus membangun satu atmosfer demokrasi di mana pemilihnya cerdas, kuat, berdaya gitu ya. Gitu. Kalau pemilihnya belum berdaya, belum kuat, ya belum cerdas, belum pinter, ya kita masih nggak bisa move on dari demokrasi yang gini-gini aja. Politik uang. Oke. Politik uang ini jadi dengan kemenangan kemarin di judicial review tentang suara terbanyak, otomatis kan kesannya memang wah lebih demokratis, tapi ternyata biaya politik menjadi lebih besar. Aku sih secara pribadi ngeliatnya gini, gak apa-apa lah mending duitnya kayak masyarakat daripada buat pemilihan kalau dari dewan tertutup begitu. Itu gimana? Ya banyak orang itu terjebak dalam pemikiran politik uang itu politik yang politik uang itu adalah uang yang disebarkan kepada para pemilih. Ya. Misalnya serangan fajar, ya, kan? Serangan fajar, oke. Atau pada saat kampanye dikasih amplop, ya, kan? Nah, sembako amplop. Orang melihat bahwa politik uang itu masih sekedar itu gitu loh.
Padahal itu receh, gitu ya. Itu receh. Jadi politik uang itu dimulai bahkan pada saat pilkada belum dimulai. Misalnya, aku pengen nyalon tapi aku nggak punya partai, atau aku punya partai tapi partaiku nggak cukup. Aku harus melobi banyak partai dan aku harus mendapatkan dukungan dari partai-partai yang lain untuk mencukupkan syarat aku maju. Gitu. Nah itu kan nggak gratis, gitu loh, ya kan? Uang terlibat di situ. Ya, jadi keterlibatan uang di dalam kekuasaan itu kita jangan melihatnya yang receh-receh gitu. Itu yang disebar di atas meja. Tapi kita tidak pernah melihat apa yang terjadi di bawah meja gitu. Nah, yang terjadi di bawah meja itulah duit-duit yang gelontorannya yang nggak karu-karuan gitu tangan kan. Kanan nyebar ke meja, tangan kiri ngasih. Dukung aku gitu kan, dapat apa yang doakan tangan kananmu jangan tepuk tangan kiri. Nah, jadi keterlibatan uang dan kekuasaan itu terjadi sebelum pilkada dan juga after. Setelah pilkada juga bisa ada politik uang. Artinya begini, dulu saya ngasih dukungan itu harus ditukar kan, harus ditukar misalnya dengan proyek dan lain-lain gitu, atau akses terhadap sistem produksi ekonomi ya. Nah, itu keterlibatan politik, keterlibatan uang di dalam politik. Nah, rumus uang dan politik itu sederhana. Ya, ini uang. Ini kekuasaan. Ini money power. Money untuk apa? Untuk dapat power, kekuasaan. Kekuasaan untuk apa? Untuk dapat more money, uang yang lebih banyak. Uang yang lebih banyak untuk apa? Untuk dapat more power, kekuasaan yang lebih tinggi kan. Kekuasaan yang lebih tinggi untuk apa? Untuk dapat more money lagi. Jadi lingkaran setannya di situ. Ya, jadi money for power, power for more money for more power gitu. Jadi itu lingkaran setan nggak putus-putus itu. Gitu aja terus. Itu di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia. Nah, karena itu politik uang, selama kekuasaan dan uang masih ada, maka itu tidak bisa diceraikan ya. Artinya dia akan tetap menyatu ya, antara uang dan kekuasaan. Yang bisa kita lakukan adalah meminimalisir keterlibatan uang atau memutus mata rantai kekuasaan dengan uang, dengan kekuasaan, uang, publik. Nah, dengan publik itulah yang kita mau putus mata rantainya. Politik uang, mengapa ada politik oligarki? Politik oligarki itu merepresentasikan dari pemilik uang, gitu kan? Jadi karena itu maka adalah mission impossible untuk memutus atau menceraikan kekuasaan dengan uang. Artinya politik oligarki itu juga sebenarnya mempertahankan bisnis. Oh ya, kan? Tentu saja. Oke. Mas Jul, masalah di waktu itu kan sampean pernah ke Afghanistan. Ya. Afghanistan langsung ke basis Taliban sampean. Iya. Nah, sampean kan Kristen. Iya. Nggak jadi masalah di sana, nggak dianggap kafir segala macam, dia apa gitu. Aku lihat fotonya kok malah bolos gitu. Bolos. Ya sebenarnya sih ya. Aku kesana dalam misi internasional untuk itu kan pertama kali Afghanistan mengadakan pemilu. Ya, pemilu secara demokratis tahun 2004. Tahun 2004 itu 3 bulan aku di situ. Kemudian untuk legislatif 2005 3 bulan untuk
Pilpres ya. Jadi 1 semester lah di situ di basis Taliban ya. Aku tidak takut ya dengan apakah karena aku Kristen terus kemudian aku harus takut ya untuk melakukan misi-misi internasional itu gitu. Justru makin daerah itu konflik, makin aku pilih daerah itu gitu. Biasanya di misi-misi internasional begitu. Kayak misi yang di Thailand, aku milih ke tempat daerah minoritas Muslim namanya Patani di Thailand Selatan. Di situ aku ketemu pemberontak Muslim, ex pemberontak Muslim, dan ya di sana aku memastikan bahwa kelompok-kelompok minoritas ini hak-haknya terpenuhi gitu. Ya, jadi waktu aku di Sri Lanka, aku juga ke tempat konflik di basisnya Macan Tamil di sana. Kemudian di Kamboja juga di perbatasan Kamboja Vietnam gitu. Jadi daerah-daerah yang red area ya, daerah-daerah yang spotnya merah gitu. Jadi makin daerah itu merah warnanya, itu makin bikin adrenalinku jadi melonjak-lonjak kegirangan gitu. Ini Surabaya merah hitam. Jadi gitu. Ya itu tantangannya sih ya. Jadi karena itu maka kemarin tapi disambut baik nggak di Afghanistan sampai Taliban nih? Ya disambut baik juga. Mereka juga ex mujahidin, ex Taliban, kemudian juga para pejuang-pejuang lokal ya. Mereka disebutnya landlord ya, atau tuan-tuan tanah di lokal itu mereka punya pasukan sendiri-sendiri. Gitu. Jadi everything going smoothly ya. Jadi semuanya ya jalan smooth aja. Jadi tidak banyak hal yang bikin aku khawatir gitu ya. Meskipun memang daerah itu daerah yang cukup rawan. Misalnya kalau aku naik mobil dengan driverku, translatorku, tidak boleh mobil itu berjalan di bawah 80 km per jam ya. Karena itu untuk menghindari penculikan. Jadi kalau jalannya pelan akan dipepet, kemudian kita diculik. Apalagi orang-orang yang internasional itu biasanya rawan penculikan karena untuk tebusan ya. Money untuk uang gitu. Nah, karena itu paling lambat jalannya mobil itu ya 80, itu sudah sangat lambat ya. Jadi nggak boleh jalan. Dan aku di sana juga disediakan escort ya. Escort itu pengawal ya. Nah, pengawal itu hangar ya? Ya, pengawal pribadi, mantan tentara Inggris waktu perang Malvinas ya. Jadi dia mantan bodyguardnya Sting, tahu Sting ya? Sting, The Police. Oh, The Police ya, Sting The Police. Ya, mantan bodyguardnya Sting. Ya. Nah, tinggi besar badannya ya. Jadi aku bilang kalau aku jalan sama dia tuh, aku jadi ingat cerita sekolah minggu tentang Daud dan Goliat. Kamu Goliat. Aku bilang kau tahu kan siapa yang Goliat, siapa yang dia gitu ya. Jadi ya nggak ada problem ya. Misalnya 3-4 tahun lalu aku diundang di forum organisasi konferensi Islam di Jeddah ya, di markasnya negara-negara Islam, Persatuan Negara Islam itu kan di Oki ya. Nah, Oki mereka mengalami yang namanya Arab Spring. Arab Spring itu gelombang demokratisasi di Timur Tengah. Nah, mereka aku diminta bicara di forum Oki itu untuk
melihat bagaimana sih Indonesia ini yang mayoritasnya Muslim tapi kok kompatibel dengan demokrasi gitu kan. Itu pakai bahasa apa sih? Bahasa Arab? Ya bahasa Inggris. Oh, tak pikir bahasa Arab. Bahasa Inggris. Ya di situ kemudian itu juga forum bersama antara OKI dengan UN, ya, United Nations dengan PBB. Jadi itu forum bersama mereka. Jadi aku bicara di situ untuk memotret lanskap demokrasi Indonesia seperti apa, perkembangannya seperti apa, tantangannya apa gitu ya. Kemudian aspek historicalnya juga. Nah mereka ingin belajar dari Indonesia sih ya, bagaimana Indonesia mengupayakan proses-proses demokrasi di negara kita gitu. Jadi mereka ingin mengadopsi beberapa hal dari proses demokrasi di Indonesia. Orde Baru dan ini kan ada beberapa nih yang aku lihat saja nih itu gerakan mahasiswa pasca, sebenarnya bukan pasca reformasi ya, pasca 2001 lah. Terakhir setelah aku terakhir ikut aksi itu 2001, Soeharto bebas, diputus bebas di Pengadilan Negeri Jakarta. Nah, pasca itu mahasiswa ini gerakan mahasiswa seperti kebingungan mencari musuh bersama. Jadi terkesan gerakan mahasiswa itu sporadis. Isunya itu selalu apa yang dikeluarkan oleh negara. Misalnya undang-undang KPK, demo guduk-guduk, dapat tampil foto segala macam. Terus kemarin terakhir omnibus, guduk, sporadis. Padahal musuh utamanya masih tetap sama, sistem kapitalisme. Iya. Nah, apa yang membuat mahasiswa kesusahan? Termasuk GMKI misalnya ya. Tempat kita ini kesusahan sekali menemukan isu atau merangkai isu itu supaya kontinu gitu loh. Iya, awalnya sih aku melihat gerakan mahasiswa pasca 98 mengalami disorientasi ya. Disorientasi maksudku mencari musuh bersama, common enemy. Common enemy itu yang belum selesai di antara elemen-elemen aktivis. Siapa musuh bersama kita? Nah itu variabel eksternal ya. Di variabel internal kita sendiri di antara sesama elemen aktivis kadang-kadang juga blur siapa kawan, siapa lawan gitu ya. Jadi di antara kita sendiri masih blur ya, siapa kawan, siapa lawan. Kemudian kondisi ini jelas saja akan semakin menyulitkan untuk kita nyari musuh bareng ya, musuh bersama gitu. Nah ini tantangan berat ya buat aktivis pasca 98. Generasi Z dan milenial ini. Iya, generasi Z, generasi milenial, kalau kita generasi kolonial. Oke, jadi kalau generasi Z kan generasi Z itu zombie ya. Zombie. Gitu. Jadi di screen terus gitu matanya kan, nggak bisa lepas dari. Nggak bisa lepas. Bangun tidur, kan? Megang ini terus dan megang ini terus. Ya, nggak bisa lepas dari gadget. Oke. Nah, itu ya. Jadi itu tantangannya. Tentu saja aku nggak nyalahin aktivis pasca 98 enggak. Itu justru tantangan mereka, tantangan zaman yang yang dipikulkan di pundak mereka ya. Jadi itu salibnya mereka lah ya. Kami dulu punya salib kami sendiri gitu ya. Jadi kami punya salib kami sendiri. Sekarang kami sudah mundur dari panggung, kalian yang ada di panggung, dan di panggung itu kalian memikul salib kalian sendiri ya. Jadi masing-masing generasi, masing-masing angkatan punya salibnya masing-masing. Karena itu apa kemudian yang bisa dilakukan senior-senior misalnya ya? Ya, hukum pertama dari seorang senior itu dia tidak boleh ujuk-ujuk tanpa diundang datang langsung mengintervensi adik-adiknya, nggak boleh itu ya. Jadi itu hukum pertama. Jadi senior itu bisa masuk ke dalam lingkaran
diskusi junior bila diundang, ya, bila dianggap junior ini menganggap bahwa kita perlu memperkaya perspektif, ya, karena itu mungkin senior yang diundang bisa memperkaya mereka, gitu ya. Nah, tugasnya senior juga hanya stop di situ, berhenti, ya, memperkaya perspektif para juniornya, sehingga junior dengan semakin kaya perspektif itu juga semakin semakin wise, ya, semakin bijak mereka mengambil keputusan, ya. Jadi biarkan mereka mengambil keputusan sendiri, gitu ya. Jangan senior kemudian mengintervensi di situ. Soal apakah kemudian keputusan itu salah atau keputusan itu benar, itu nanti biar sejarah yang menilai, gitu loh. Jangan kita, jangan hari ini, gitu ya. Seperti dulu juga zaman kita juga nggak mau diperlakukan seperti itu oleh senior, kan. Jadi memang waktu itu senior masih sangat kuat dan mencengkeram dan ingin mengkooptasi, gitu loh. Dan waktu itu kita berontak juga, kita nolak juga. Senior zaman dulu. Nggak mau kita, kan. Kenapa? Karena senior sudah di dalam dirinya sudah melekat banyak kepentingan politik. Senior itu punya agenda setting politik mereka masing-masing, gitu loh. Nah, kami tidak ingin masuk ke dalam setting agenda politik dari senior. Ada juga yang masuk. Ya, tapi kan kita tolak. Nah, belajar dari itu, berikutnya senior berikutnya nggak boleh gitu sama adik-adiknya, gitu. Jadi jangan kemudian menganggap bahwa adik-adik kita ini semua lugu-lugu, nggak juga, gitu. Mereka cerdas, pintar-pintar juga, gitu, bisa ngambil keputusan sendiri, bisa mikir sendiri, gitu loh. Dan ya senior itu ya cuma memberikan tambahan warna saja, ya, biar lebih berpelangi lah, gitu. Seperti itu. Jadi tadi aku bilang disorientasi, ya, pertama. Kemudian disorientasi siapa kawan siapa lawan, disorientasi siapa musuh bersama kita. Kemudian soal sekarang susah kita untuk menemukan musuh bersama. Kalau begitu, maka tawarannya apa? Tawarannya salah satu alternatif menurutku, ya, adalah kita dipersatukan oleh isu saja, ya. Jadi kalau nggak ada musuh bersama, ya cari isu bersama, gitu. Isu bersamanya apa, gitu ya. Bisa kemarin tuh soal omnibus, soal undang-undang KPK. Nah, memang akhirnya koalisinya bukan satu koalisi yang solid dan permanen, apalagi permanen, enggak, ya. Tetapi based by isu, ya. Berdasarkan basisnya itu isu, bukan sosok monster yang menakutkan yang jadi musuh bersama, gitu, enggak. Tapi isu. Nah, kalau generasi sekarang sih, ya, rumuskan saja isu bareng apa yang bisa kita jalan sama-sama. Kadang-kadang nggak semua isu juga. Ada isu-isu tertentu di mana kita nggak bisa bareng. Ada isu-isu tertentu yang kita bisa bareng, gitu. Nah, bergerak berdasarkan itu saja. Kalau misalnya musuh bersamanya belum ketemu. Jadi gitu kan, kalau mahasiswa sekarang pengen tahu isu bersama, pengen segera hubungi Jakarta. Pasti dapat isu bersamanya. Mas Jo, ini untuk terakhir ini karena keterbatasan. Ya, kurang modal. Memori, ya, kurang modal. Apa mimpi untuk Indonesia ini? Mimpi untuk Indonesia, ya. Ini berkorelasi langsung dengan apa yang aku dedikasikan dalam hidup, ya. Soal demokrasi, soal hal-hal yang sifatnya lebih humanis, ya, kemanusiaan.
aku ingin lebih banyak orang-orang dari kelompok-kelompok minoritas yang dia tampil sebagai para pemimpin bangsa yang juga itu bisa menjadi ladang dia untuk kesaksian, ya, ladang dia untuk bersaksi bahwa kita sebagai kelompok yang quote and quote diminoritaskan atau minoritas, ya, itu punya kontribusi yang sama besarnya juga dengan kelompok-kelompok yang lain. Loyalitas kita terhadap bangsa itu juga sama besarnya dengan kelompok-kelompok yang lain gitu. Bahwa kita di Republik ini kan kita juga pemilik sah, ya, dari Republik ini. Karena itu maka kita juga bisa berkontribusi banyak, ya, terutama mengambil peran di dalam politik, para pengambil kebijakan, yang kemudian dari situ dunia bisa melihat bahwa kita juga bisa dipercaya untuk mengambil kebijakan-kebijakan yang mensejahterakan setiap orang, lepas dari sekat-sekat suku, agama, dan ideologi dan identitas kelompok-kelompok yang lainnya. Itu sih mimpi saya. Kemudian kalau aku bilang bisa berkontribusi itu juga bukan cuma di pemerintahan, tapi kalau di ekonomi kan sudah banyak banget, banyak, ya. iya. Banyak banget gitu. Artinya di politik memang kita masih di ini, ya, sebagai angka ikut, ya. Dalam tanda kutip kita masih diperhitungkan sebagai angka ikut. Jadi oleh karena itu maka kita harus bisa mendobrak itu sih, ya, bahwa kita, ya, anak-anak Tuhan, ya, orang-orang Kristen bisa berkontribusi sangat banyak bagi bangsa kita ke depan. Itu aja sih. Tuh, ini tadi sudah panjang lebar kita, Mas Jo. Jadi teman-teman tadi juga sudah adalah masukan. Ya, secara prinsip memang keren jalan ceritamu, ya. Itulah makanya aku merasa tidak tersesat ketika kau ajak dulu. Karena iman itulah kemudian mungkin aku selamat, jadi nggak dibunuh, hanya disiksa aja karena iman. Ya kan, kalau Yesus itu kan disiksa sampai dia mati. Nah, kawan viewers, semoga apa yang diceritakan oleh sahabat kita Bung Jojo Roy dapat berguna, bermanfaat buat kalian semua. Jangan lupa bahwa dari kita semua selalu ada benang merah. Saksikan terus channel Benang Merah, video-video kami selanjutnya. Salam damai Nusantara. Thank you. Thank you.